Assalamualaikum, selamat datang kembali di pembelajaran matematika wajib. Oke, langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas cara penyelesaian SPLTV dengan metode lain selain metode substitusi dan eliminasi. Sebelumnya, yuk kita subscribe dulu channel ini agar nantinya lebih bermanfaat lagi untuk pembelajaran matematika tentunya ya. Sebelumnya, pastikan ya kalian sudah menonton video yang saya share, yaitu video cara menemukan nilai determinan dari matriks ordo 3. Nah, sekarang bagaimana sih hubungannya metode determinan itu dengan penyelesaian SPLTV? Nah, untuk matriks sendiri itu apa sih? Nah, materi itu akan kalian dapat nanti ketika kelas 11 ya. Jadi kita fokus ke SPLTV-nya dulu. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwasanya bentuk umum dari SPLTV adalah sebagai berikut, di mana ada koefisien, variabel, dan hasil. Nah, dari koefisien itu nantinya yang akan kita gunakan menjadi persamaan matriks yang berordo 3x3. Kenapa berordo 3? Karena variabel yang kita miliki dari SPLTV tersebut adalah 3 variabel. Jadi bentuk SPLTV ini bisa kita tulis dalam bentuk persamaan matriks sebagai berikut. Koefisien kita pisahkan, kemudian dikali dengan variabel sama dengan hasil. Nah, kalian tidak perlu mengalihkan matriks ini ya. Jadi cara yang kita gunakan adalah cara menggunakan determinan, bukan menggunakan persamaan matriks. Karena dengan metode matriks sendiri itu ada cara lain untuk mencari nilai X, Y, Z. Lagi-lagi kalian akan pelajari nanti di kelas 11. Kita hanya belajar sedikit mengenai determinannya saja. Jadi untuk mencari nilai X, kita cukup mencari dx per d-nya, nilai Y adalah dy per d-nya, dan nilai Z adalah dz per d. Nah, apa itu dx, dy, dz, dan d itu sendiri? Yuk kita cari tahu bersama. Yang pertama kita cari dulu nilai D-nya ya. Nilai D itu adalah determinan dari setiap koefisien dari variabel X, Y, Z. Jadi A1, A2, A3 sebagai kolom pertama, B1, B2, B3 sebagai kolom kedua, C1, C2, C3 adalah kolom ketiga. Nah, kita cari determinannya dari nilai D tersebut. Kemudian untuk dx seperti apa? Untuk dx, jadi kita sebenarnya sama menggunakan elemen-elemen yang ada di D, hanya saja karena kita ingin mencari X. Nah, X itu koefisien yang dimiliki adalah A. Berarti kolom A kita ganti dengan kolom hasil, yaitu D1, D2, dan D3. Selebihnya yang B1, C1, B2, C2, B3, dan C3 kita biarkan. Kemudian sama halnya dengan DY, karena yang ingin kita cari adalah Y-nya, koefisien dari Y adalah kolom kedua, yaitu kolom B. Maka kolom B itu kita ganti dengan kolom hasil. Ya, untuk yang paling depan berarti A, A1, A2, A3, kemudian kolom keduanya karena yang ingin kita cari yaitu Y-nya, maka kita ganti menjadi D1, D2, dan D3. Nah, C-nya berarti juga tetap. Nah, analogi dari dx dan dy gitu ya. Untuk dz-nya berarti yang diganti adalah bagian kolom yang. Nah, silakan nanti dijawab saat Google Meet ya. Yuk, saatnya kita mengerjakan latihan soal penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan. Di situ diminta menentukan nilai dari X tambah Y tambah Z. Langkah pertama, kita buat dulu bentuk persamaan matriksnya agar kita bisa membedakan mana koefisien, variabel, dan hasilnya. Ingat, untuk kolom yang A adalah
koefisien milik variabel X gitu ya. Untuk persamaan yang kedua, kenapa nilainya 0? Karena di persamaan kedua tidak mengandung variabel X. Sama halnya dengan koefisien dari Y di persamaan yang pertama. Karena persamaan pertama tersebut tidak mengandung variabel Y, sehingga koefisiennya bernilai 0. Jangan dihilangkan ya. Jika tidak ada variabel di persamaan tersebut, maka nilainya adalah 0. Kemudian, yang pertama kita cari adalah nilai determinan dari D. Ingat, untuk mencari nilai determinan dari D, elemen-elemen yang ada di dalam D adalah koefisien dari semua variabel. Hasilnya belum ikut ya. Nah, jangan lupa kolom pertama dan kedua kita kopas di bagian belakangnya. Setelah kita kopas alias kita salin, kita cari hasil perkalian dari setiap diagonalnya. Jangan lupa untuk hasil perkalian dari diagonal yang ke kiri nanti merupakan nilai positif. Kalau untuk diagonal yang ke kanan nanti hasilnya negatif. Nah, kita coba cari hasil dari diagonal yang ke kiri dulu ya. Nah, yang pertama 2 dikali 1 dikali 0, kemudian ditambah positif ya, 0 dikali dengan min 2 dikali dengan 1. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir dari diagonal yang ke kiri adalah 1 dikali 0 dikali 1 lagi ya. Nah, sekarang kita cari untuk yang diagonal ke kanan. Ingat, nanti operasinya adalah dikurang. Oke, 1 dikali 1 dikali 1. Kemudian yang kedua dikurangi 1 dikali min 2 dikali 2. Nah, yang terakhir masih dikurangi ya, 0 dikali 0 dikali 0. Nah, seperti itu. Ya, setelah kita operasikan hasilnya seperti ini ya. Hati-hati saja untuk bagian operasi yang negatif. Kalau memang hasil yang di dalam kurung itu negatif, maka tetap ditulis di dalam kurung, karena nanti jika minus ketemu minus hasilnya adalah positif. Nah, jawabannya adalah 3 ya. Next, kita kerjakan lagi. Ini baru ketemu D-nya ya, belum ketemu X, Y, atau Z-nya. Karena untuk mencari X, Y, atau Z-nya, kita harus mencari DX, DY, dan DZ-nya. Nah, kita coba untuk mencari nilai X-nya dulu ya. Maka yang kita cari adalah DX. Nah, apa bedanya dengan D? Kalau DX itu kolom bagian koefisien X diganti dengan hasil. Ya, jadi yang bagian pertama itu kita ganti dengan 5, min 3, dan 1. Cara perhitungannya sama seperti di video sebelumnya, kita cari determinannya itu ya, sehingga ketemu 0 ditambah 0 ditambah min 3. Oke, saya langsung tulis ya, tidak jabarkan satu persatu seperti yang D. Insya Allah kalian sudah paham hasilnya dari perkaliannya itu. Nah, untuk yang negatif yang sangat hati-hati ya, disarankan itu tetap menulisnya di dalam kurung, sehingga hasilnya adalah min 3 dikurangi 1 ditambah 10, hasilnya adalah 6. Nah, kita sudah menemukan nilai DX nya. Maka dari itu kita bisa menemukan nilai X nya dengan cara DX dibagi dengan D, dimana tadi DX nya ketemu nilainya adalah 6, kemudian D nya tadi adalah 3, maka nilai X yang memenuhi adalah 2. Nah, selanjutnya sama untuk nilai Y dan Z, hanya diganti nilai DY dan DZ nya,
silahkan untuk dilanjutkan secara mandiri ya. Insya Allah saat Google Meet nanti saya tanyakan. Ya, seperti itu dulu untuk materi hari ini. Nanti kita coba buat kesimpulannya bersama-sama. Tetap semangat para generasi penerus bangsa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.